Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama saya tentunya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Nah saudara, saya berharap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja di tahun yang baru ini. Dan teruslah berharap sama Tuhan, melekat hatimu sama Tuhan. Percaya bahwa tahun ini adalah tahun berkat bagi kita semua. Amin. Saudara, mari saya ajak saudara untuk bersaat teduh. Kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Di tahun yang baru, kami percaya bahwa kasih setiamu tetap berkelanjutan dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami masuk dalam dunia kerja kami. Kami percaya bersama Tuhan, kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur dan bersukacita di hadapan-Mu. Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Mazmur 73 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28 cukup panjang. Pergumulan dan pengharapan, demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekat-Mu, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku.
dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, perhatikan ayat 25, dikatakan begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika mengalami masalah yang berat di dalam kehidupan kita, memperhatikan peristiwa-peristiwa buruk dan goncangan yang terjadi di sekitar kita, seringkali kita jadi lemah, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Namun pemazmur mengingatkan kita di 106 Mazmur ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya senantiasa mengingat-ingat kebaikannya dan kemudian mengucap syukur dalam segala hal, entah dikala suka maupun duka, sedih ataupun gembira. Dalam Mazmur bacaan kita pasal 73 ini terlihat betapa pemazmur mengalami pergumulan yang sangat berat. Awalnya ia merasa kecewa dan cemburu bila melihat orang-orang di luar Tuhan karena hidup mereka seperti selalu mujur, bahagia, tanpa penderitaan ataupun kesusahan. Padahal mereka menentang Tuhan dan hidup jauh dari kehendak Tuhan. Sebaliknya, Mazmur yang selalu berusaha hidup benar dan menjaga hati agar tetap bersih, justru harus mengalami ujian demi ujian. Di ayat 14, dia katakan begini saudara, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, pemazmur pun merasa percuma mempertahankan hidup benar. Bukankah pergumulan semacam ini seringkali dialami oleh banyak orang-orang percaya? Saudara, mari kita perhatikan janji firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1. Di Yakobus pasal 1, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya bergumul sendirian. Ada amin? Adalah tidak sia-sia kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 16 di sana dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara, pada saatnya orang-orang fasik akan menuai apa yang telah mereka perbuat. Orang-orang benar akan melihat kesudahan orang-orang fasik. Ada penghukuman bagi mereka, yaitu orang-orang fasik. Kalau kita lihat di ayat 18 dan sampai pada ayatnya yang ke-20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun keadaannya, biarlah saudara dan saya senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saat kita makin
melekat hati kita pada Tuhan bukan berarti keadaan kita langsung berubah seketika, tetapi justru kita sendiri yang akan diubahkan oleh Tuhan. Kita akan diangkat masuk ke dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, jangan pernah iri hati kepada keberhasilan orang-orang di luar Tuhan. Memang kalau kita perhatikan, orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, sepertinya mereka diberkati. Sepertinya hidup mereka tenang-tenang saja. Sepertinya mereka tidak punya masalah. Saudaraku yang kekasih, jangan terkecoh. Iblis selalu membawa pandangan kita melihat orang-orang di luar Tuhan yang mungkin lebih kaya, ya kan? Yang lebih bahagia kelihatannya. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan akan membinasakan orang-orang yang hidup fasik. Dikatakan di sini bahwa di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Saudara, tempat licin, ya kan? Kita gampang untuk jatuh. Dan di sini dikatakan kalau mereka jatuh, ya kan? Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Kalau kita jatuh tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan. Tapi orang-orang fasik, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang di luar Tuhan, Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang licin. Sehingga pada saat mereka jatuh, saat mereka terpeleset saja saudara, itu mereka akan hancur. Saudara, betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Dikatakan lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Sebab itu saudara, saya mau katakan, percayalah, berkat telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Amin. Kalau saya bisa bersaksi, saudara, sampai hari ini saya bisa bertahan untuk bisa hidup, untuk bisa berpelayanan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya membesarkan 5 anak saudara. Saya tidak punya gaji, tetapi saya percaya saya punya berkat. Saya selalu bilang gaji bisa habis. Berapapun gaji, ya saudara, itu pasti habis. Tetapi kalau berkat, itu gak bakalan habis. Saudara mau mana, berkat atau gaji? Saya pilih berkat. Berkat itu luar biasa. Tuhan selalu cukupkan. Tuhan cukupkan. Pas kita butuh, pas ada saudara ya. Nah itu yang paling bagus itu begitu saudara ya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, marilah kita tetap melekatkan hati kita kepada Tuhan. Seperti pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, tidak ada yang kita inginkan di dalam dunia ini selain kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selain kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Selain kita berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan bisa terus eksis. Saya selalu berpikir bagaimana pelayanan Galilea Indonesia ini akan tetap eksis dalam misi, dalam pelayanan. Ya saudara, saya percaya Tuhan selalu menyediakan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan yang menyediakannya bagi kami. Tidak ada perkara yang sukar dan mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami mohon kiranya setiap tayangan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba doa untuk seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan menolong, memberkati mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga,